Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan liturgi mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di minggu kedua sesudah Pentakosta, dan ibadah ini disampaikan secara online. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Wadu. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kita semua. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-50 yang mengatakan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi di antara aku dan engkau. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang Allah kasihi, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita naikkan pengakuan dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan,
berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anakmu. Jemaat Tuhan yang Allah berkenan mengampuni dosa kita, maka bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang dinyatakan kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang berbunyi, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku, setelah kesalahan kita diampuni Allah, maka marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12, ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31, yang menyatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian dari vokal grup PKB Sektor Pelayanan Filipi memuji Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita guna lawatan sabda Allah. Kita berdoa. Bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus, ya Allah. Biarlah dalam kerinduan hati kami bersama dengan seisi rumah tangga kami untuk menghayati kebenaran sabda-Mu. Kami boleh dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan, yang selanjutnya kami mempraktekannya dalam kehidupan kami, baik sebagai orang tua kepada anak, anak pada orang tua, dan bersama-sama seisi rumah tangga dengan lingkungan masyarakat. Inilah kami, ya Bapa yang kudus, bersabdalah, karena kami umat kepunyaan-Mu sedia hati mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kekasih Tuhan kita kidungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak kesaksian dari rumah tangga Kristen yang suaminya atau istrinya berasal dari agama lain, mengawali kehidupan rumah tangga mereka dengan pergumulan oleh karena merasa tidak diterima sepenuhnya oleh orang tua atau oleh mertuanya. Tapi oleh karena ketegasan iman dan setelah Tuhan menganugerahkan anak dalam kehidupan rumah tangga itu, maka perlahan-lahan berangsur-angsur hubungan orang tua dengan anak
mertua dengan menantu menjadi baik atau terpulihkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kisah Yakub dan Laban dalam pembacaan kita ini juga mau mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan sudah dilibatkan dalam satu ikatan perjanjian antara kita dengan sesama kita, maka tidak ada yang dapat membatalkan. Ketika Tuhan sudah terlibat di dalam kehidupan khususnya janji, maka siapapun tidak dapat menggagalkan janji itu. Karena kasih karunia Allah akan dinyatakan kepada orang yang dikasihinya. Dan cara Allah menyatakan itu akan dilakukan dengan caranya sendiri yang bahkan terkadang tidak dapat dimengerti oleh akal kita. Ini yang terjadi dalam kisah pemulihan relasi atau rekonsiliasi antara mertua dengan menantu, antara Laban dengan Yakub, yang pada awalnya dipenuhi dengan intrik-intrik yang justru membuat kedua belah pihak menjadi gelisah, bahkan Yakub menjadi cemas dan takut. Kekasih Tuhan, meskipun Laban dalam pembacaan kita sebelumnya dikenal dengan cara atau intriknya memanipulasi keberadaan Yakub di pemuslihatnya, ketika dia mengakali Yakub dalam perkara anak-anaknya, yakni Lea dan Rahel yang akan menjadi istri dari Yakub. Namun dalam pembacaan kita ini diceritakan bahwa Laban sesungguhnya amat memperhatikan atau perhatian penuh kepada anak-anaknya. Kekasih Tuhan, bisa saya lihat di sini dalam pembacaan kita, Laban mengultimatum kepada Yakub agar Yakub tidak mengaibkan, tidak mengabaikan, tidak berbuat jahat kepada anak-anaknya yang sudah menjadi istrinya. Bapak Ibu, kecemasan Laban sebenarnya diungkapkan dalam ultimatumnya kepada Yakub dengan wanti-wanti, jika engkau mengambil istri lain atau istri orang lain. Dengan kata lain di sini, Laban tidak mau ada pihak lain yang dapat mengganggu kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Yakub dengan anak-anaknya. Yang dikisahkan di sini, Laban mempunyai kecemasan, dia sangat cemas, dan kecemasan Laban ini adalah kecemasan yang masuk akal. Jangan-jangan Yakub nanti berpaling ke lain hati. Jangan-jangan Yakub nanti tidak lagi mencintai atau menterlantarkan anak-anaknya. Bapak Ibu, menarik kisah antara mertua dan menantu yang boleh dikatakan happy ending, tapi didahului dengan intrik di mana mereka saling memanfaatkan. Laban memanfaatkan Yakub untuk menjaga ternaknya dengan iming-iming anak gadisnya. Mereka saling memanfaatkan. Laban memanfaatkan Yakub agar ternaknya semakin bertambah jumlahnya. Dan Yakub juga memanfaatkan Laban
untuk memiliki ternak Laban itu untuk menjadi miliknya dengan cara yang tidak baik. Jadi Laban memanfaatkan Yakub supaya ternaknya ada yang menjaga. Tapi Yakub pun juga memanfaatkan kepercayaan dari Laban untuk memiliki. Kalau Bapak Ibu baca dalam pasal 30 ayat 27 hingga ayat 43, begitu hebatnya Yakub dengan caranya, dengan tekniknya ingin menguasai ternak milik si Laban. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan yang penuh dengan persoalan yang mencemaskan dan menakutkan, ada ketakutan-ketakutan yang dapat mempengaruhi pengharapan kita akan penyertaan Allah. Terkadang kita tidak percaya bahwa Allah dapat menolong kita keluar dari persoalan atau dari permasalahan kehidupan kita. Dan dalam ketidakpercayaan itu kita sering kali tidak lagi mengandalkan Dia atau meminta pertolongan. Namun dalam kasus Yakub dan Laban, kita bersyukur dikisahkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah, bahkan ingin memberikan jaminan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Allah yang penuh dengan anugerah itu bekerja atau menganugerahkan keselamatan bahkan ketika kita tidak meminta pertolongan kepadanya. Saya suka memakai istilah Allah terkadang menjawab bukan apa yang kita ungkapkan secara verbal. Justru doa yang tidak terucapkanlah yang Allah berikan. Karena Dia mengetahui apa yang selayaknya Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dalam kisah Yakub ini ia tetap memberikan jalan keluar. Allah memberikan solusi yang indah. Baik pada Yakub pada saat itu, bahkan juga di dalam kehidupan kita saat ini. Dan Allah bekerja kadang melampaui pikiran kita. Coba kita lihat ketika Yakub melarikan diri dari Laban. Ia tidak percaya bahwa Allah akan melepaskan dirinya dari maut. Namun tanpa Yakub ketahui, Allah telah terlebih dahulu menolong Yakub dengan cara memberikan peringatan kepada Laban. Ayat 29 dari pembacaan kita pasal 31 sini. Agar Laban tidak melakukan yang buruk terhadap Yakub. Dan ketika Laban dan Yakub bertemu, ayat 44, pertolongan Allah itu menjadi nyata. Alih-alih ingin melakukan hal yang buruk kepada Yakub, Laban justru pada ayat 44 di sini dikatakan Laban justru mengajak Yakub untuk mengikat perjanjian. Dan yang menarik di sini adalah perjanjian yang dilakukan ini bukan lagi perjanjian yang menempatkan dua orang yang derajatnya berbeda, tapi justru menempatkan posisi yang sama. Perjanjian antara Yakub dan Laban dan Yakub ini tidak lagi menunjukkan ada hierarki antara mereka, tapi merupakan orang yang sederajat kedudukannya. Artinya kini Laban telah melihat Yakub sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang setara dengan dia. Dan atas perjanjian itu Laban dan Yakub mendirikan tugu peringatan. Kalau kita lihat ayat 45 dan ayatnya yang ke-46. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika di Betel Yakub mendirikan tugu sebagai peringatan ketika Allah menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 18, maka tugu yang dibangun bersama Laban ini berfungsi sebagai saksi
antara Laban dan Yakub, yaitu bahwa mereka berdua tidak akan melewati tanda-tanda tersebut dengan tujuan jahat terhadap pihak yang lain. Mereka sepakat, ini bukti, ini tanda. Kita tidak akan membangun intrik-intrik yang dapat mencelakai baik Yakub terhadap Laban maupun Laban terhadap Yakub. Dan akhirnya perseteruan antara mereka, menantu dan mertua ini, berakhir dengan damai. Dan ini semua terjadi karena Allah secara langsung melakukan intervensi dengan cara memberikan peringatan kepada Laban. Oleh karena itu kekasih Tuhan, kalau orang bilang di sana bahwa ternyata tidak ada musuh abadi, iya, tidak ada teman abadi, tapi yang ada adalah kepentingan abadi. Ini dibuktikan dalam rekonsiliasi antara Yakub dan Laban. Tapi rekonsiliasi yang mereka lakukan ini jauh dari kepentingan yang sebenarnya untuk mencari keuntungan. Tapi rekonsiliasi atau pemulihan relasi antara Yakub dan Laban di sini terjadi oleh karena mereka melibatkan Allah di dalamnya. Oleh karena itu ketika dalam kehidupan ini kita berada dalam persoalan dengan saudara kita, maka kisah Yakub dan Laban ini mau mengajak Bapak Ibu dan saya supaya libatkanlah Tuhan di dalam pengharapan dan pergumulan hidupmu, supaya ketika kita merindukan pemulihan relasi di antara kita dengan saudara kita, maka pemulihan relasi itu terjadi secara tulus karena Allah dilibatkan di dalamnya. Kegagalan kita dalam mempercayakan diri kepada Allah tidak serta-merta membatalkan rencana Allah untuk menyertai kita di dalam hidup ini. Oleh karena Allah begitu mengasihi kita, oleh karena itu kekasih Tuhan, marilah kita senantiasa bergantung kepadanya, karena sesungguhnya Ia selalu memberi kita jalan keluar melalui cara yang lebih dari apa yang pernah kita bayangkan dalam hidup ini. Mari kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini dengan terus mengupayakan hidup damai, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama orang percaya segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kekasih Tuhan, mari kita bersyafaat. Kepala yang tertunduk, tapi hati kami terangkat ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, menguasai kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan ini kami senantiasa berkerinduan untuk hidup damai dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, maupun dengan saudara-saudara sepersekutuan kami. Kami mau melibatkan Tuhan, kami mau mempertaruhkan harapan ini hanya ke dalam kemurahan tangan kudus Tuhan. Sehingga ketika terjadi pemulihan relasi kami dengan sesama kami yang bertikai, semata-mata oleh karena Tuhan sendiri yang menuntun. Terima kasih Tuhan atas kesaksian melalui perenungan sabda-Mu. Biarlah apa yang boleh kami renungkan menjadi satu pedoman dalam hidup beriman dan pengharapan kami. Kami mau meniru Laban yang mau mendengar sapaan Tuhan untuk tidak mencederai Yakub. Dan kami mau senantiasa meniru, mencontohi Yakub yang mau menerima kehadiran Laban dengan siap berdamai dan melibatkan Tuhan dalam ikatan perjanjian damai itu. Sehingga dalam kehidupan selanjutnya yang Tuhan percayakan kepada kami boleh menikmati dengan kedamaian sepenuhnya karena Allah di dalamnya. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan kudus-Mu. Tuhan, Engkau jaga dan lindungi rumah tangga kami. Jaga kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarlah kami boleh senantiasa berupaya untuk menjaga hidup yang baik, hidup sehat. Sehingga kecemasan-kecemasan yang ada di sekitar kami tidak pernah membuat kami menjadi kehilangan pengharapan. Karena selain kami mengupayakan hidup sehat, kami juga mau lebih dahulu melibatkan Tuhan dalam hidup dan usaha kami. Bapa, berkati segala usaha dan kerja kami yang untuk sementara terganggu oleh karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuatkan kami, sehingga ketika kami mampu bertahan pun kami mau mengucap syukur, karena Tuhan tidak meninggalkan. Bahkan Tuhan terus menghibur, menopang dan menjaga kami. Kami ingin berdoa bagi para medis, Tuhan berkati. Biarlah dalam perawatan mereka, dalam segala kerja mereka, boleh senantiasa mewujud nyatakan kasih Tuhan. Sehingga tangan-tangan mereka yang melayani adalah merupakan tangan Allah bagi mereka yang menderita sakit secara khusus yang terserang virus corona. Ya Bapa, berkatilah rumah sakit, berkatilah juga pemerintah daerah, berkatilah pemerintah pusat, bahkan pemerintah bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak bangsa boleh senantiasa menjunjung, bahkan mentaati segala ketetapan dan peraturan pemerintah. Dan kami boleh hidup berdampingan secara damai dengan pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan dengan segenap anak-anak bangsa. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu. Tuhan berkati kami dalam pergumulan hidup kami, dalam pergumulan persekutuan kami. Baik kami yang sedang berada dalam kelemahan fisik oleh karena sakit maupun oleh karena kesenjaan usia. Mari Bapa, Engkau berkati segala obat yang dipakai, tangan yang merawat makanan minuman, bahkan pembaringan kami boleh menjadi sarana yang baik di tangan-Mu ya Tuhan. Bagi kekasih hati kami yang berhari ulang tahun baik perkawinan maupun kelahiran mereka dari tanggal 14 hingga tanggal 20 Juni, Tuhan berkati dan Tuhan sertai, biar pertambahan usia dalam kehidupan anak-anak-Mu ini boleh senantiasa diisi dengan hati yang mengucap syukur dan siap menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ya Bapa, kami juga ingin mempertaruhkan pelayanan kami, Tuhan berkati kami sebagai pelayan baik presbiter maupun pelayan
pemandu lagu, pelayan musik gereja, pianis, organis, pelayan paduan suara vokal grup. Tuhan sertai, Tuhan temani kami sebagai pelayan koster, pelayan keamanan. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami layankan mendatangkan sukacita di hatimu dan menjadi berkat dalam persekutuan jemaatmu. Pengharapan dan pergumulan persekutuan, pengadaan lahan, Tuhan berkati. Baik kami yang Tuhan telah tetapkan sebagai panitia tim lahan. Biar kami boleh bekerja dengan penuh keseriusan dan kami boleh melihat setiap berkat Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami tanpa keinginan kami untuk mengendalikan kehendak-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Bapa yang kudus, inilah kami umat kepunyaan-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, terima dan sahuti doa ini, karena kami pertaruhkan syafaat ini ke dalam kemurahan tangan kasih-Mu dengan segala kerendahan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Vokal grup PKB Sektor Filipi memuji Tuhan.
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas kuasa dan kasih-Mu yang besar bagi dunia. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini, agar berguna demi wujudkan pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Ajarkanlah kami menjadi persekutuan yang terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu 14 Juni tahun 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Himbauan. Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, maka Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia dan Pasar menghimbau agar seluruh warga jemaat selalu mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia selama masa pandemi COVID-19 seperti berdiam diri di rumah, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam bersosialisasi. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga.
Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu 2 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ya Yesus, ku berjanji, kita kidungkan. Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.